Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YIB Farm. YIB Farm berkah salawat, maksiat minggat, kambing domba sehat. Oh, harus gini ya? Iya mas, harus gini. Mas Nopem banget ya gini. Banget. Oke. Jumpa lagi ini di segmen jagung kandang. Melanjutkan di part yang sebelumnya ya. Ini banyak. Ini mas, ada titipan pertanyaan sih dari teman-teman kan di EB Farm itu ada grup berbagi ilmu lainnya. Ada titipan itu tahu-tahu ngirimin mas, itu kayak persentase pakan gitu. Dan pertanyaannya, mas ini gimana untuk bagus enggak untuk pakan breeding atau fattening? Nah itu gimana mas? Ini contoh ya. Kalau bacakan, nanti diedit di sini aja. Diedit di sini. Di sini. Nah, kita ngulik persentase ini. Jadi ini baratnya ada. Kita ngulik persentase ini. Oke. Jadi ini mas. Nah ini ada yang satu itu adalah bahannya tebon jagung yang sudah dicoper 60%. Terus kedua pongkol telo 15%, polar 15%, premix 5%. Itu ditambah sentrat S18 5%. Plus molase 5 liter mas. Nah pertanyaannya nih, bagus atau enggak untuk breeding ataupun untuk penggemukan? Nah ini menurut pertambangan yang di sini tadi mas. Iya. Ini biar terpampang di sini terus. Di sini. Boleh pinjam ya? Boleh. Nggak hafal ya aku. Yang atas ini. Tebon jagung yang sudah dicoper 60%. Nah, ini 60% ini raduan berapa kilo, berapa kintal, berapa ton? Oh, belum diketahui ya, Mas. Belum diketahui karena di sini ada molase 5 liter itu. Biasanya kalau 5 liter untuk saya pribadi pakai molase 5 liter itu untuk 2 ton, Mas. Molase itu tujuannya apa, Mas? Tetes itu tetes itu molase itu sebenarnya untuk perkembangbiakan bakteri. Untuk perkembangbiakan bakteri, medianya bakteri untuk berkembang. Kalau makannya bakteri serat, dia akan ngolah serat, ngolah protein. Tapi kalau molase itu untuk biangnya dia, sumber energi juga sih itu. Katakan ini molase 5 liter ini dihilangkan dulu aja mas ya. Kita ngomong yang makro dulu. Tebon jagung yang sudah dicoper 60% bagus. Tebon jagungnya. Nah, jadi kita anggap ini raduan ransum pakan untuk 1 kuintal aja ya. 100 kilo ya. 100 kilo. Jadi 60 kilonya tebon jagung. Oke. Pongkol telo. Nah, ini pongkol telo itu isinya kayu. Pongkol ya. Pongkol. Pongkol telo itu kan ujung pangkalnya ketela itu toh. Itu isinya serat. Tapi bisa, Mas. Tapi kayu ya. Bisa, tapi daripada mending itu mending yang 15% ganti tebon lagi. Jadi tebonnya pakai 75%. Jadi persentase yang untuk pongkol telo dinaikkan ke tebon. Ataupun katakan ini kan tebon jagung kan gratis nih. Waalaikumsalam. Waduh, yang punya YIB datang rek. Permisi mas, kita lanjutkan dulu ya. Ya lanjut lagi di tebon jagung kan dia kan gratis. Katakan gratis. Ini saya anggap gratis karena memanfaatkan dari lahan pertanian. Pongkol telo ini pasti beli karena pongkol telo itu nggak bisa dikasihkan ke kambing domba kalau dia belum selepan. Oh, belum selepan. Nyelep sendiri itu biasanya agak susah karena pongkol telo itu keuras. Ini pasti beli. Nah, sama-sama beli, mending kok yang lain. Pongkol telo karena saya sempet dihujat, bukannya dihujat, dimarahi orang gara-gara ngomong pongkol telo itu harus jangan dikasihkan, dibakar aja. Dan saya nggak menyesal itu bilang seperti itu. Karena ya memang pongkol telo nggak ada apa-apanya. Serat pun SSK dia, serat sangat kasar. Pongkol telo sulit dicerna. Ini bukan bermaksud untuk mematikan para petani yang penjual pongkol telo loh ya. Tapi saya sebagai peternak masalahnya. Karena ada beberapa, bukan 1-2 orang, banyak temen-temen yang dulu pakai pongkol telo itu akhirnya beralih ke yang lain. Satu, pongkol telo itu kalau lama disimpan dia baunya tengik atau penguk.
berbau, nggak enak, menurunkan palatabilitas ransum pakan. Itu satu. Yang kedua, SSK tinggi. Dia SSK-nya Pongkol Telo itu setara dengan jerami, setara dengan debok, setara dengan SK. Jerami. Oh iya. Itu setara sama Pongkol Telo. Itu sangat sulit diolah. Mas, berarti karena ada pertanyaan sebelumnya itu jerami itu berarti kurang disarankan, Mas. Bahkan saya sarankan kalau ada ini tadi bahan ini ya, bahannya kalau jerami, Pongkol Telo, terus SK atau sekam sekam giling, terus apa lagi? Jungle jagung. Kalau ada 4 bahan ini, saran saya dibakar buat diang. Itu teman-teman perintilan. kecuali mau pakai ya nggak apa-apa, 1% aja. Ilalang kering, Mas. Ilalang kering. Masuk di ini tadi. Ilalang kering ini dia keringnya kering tua atau kering gara-gara setelah dibabat dikeringkan. Kering tua. Kalau kering tua nggak masuk, tetap sama-sama kayak jerami. Nah, gitu. Sebenarnya jerami itu nggak bagusnya kan gara-gara dia sudah tua, Mas. Sudah. Kecuali kalau padi nggak damen muda, malah padi padinya belum berbuah sampai red kasihkan itu seneng. Tapi paling dibacok karo petani. Masalahnya jerami nggak bagus itu karena dia sudah tua, sudah habis panen, nutrisinya nggak ada sama sekali di situ. Berarti sesuatu yang sudah tua, terus kering, nggak ada nutrisinya itu tidak bagus. Nggak bagus. Sarannya Mas Enggar dibuat diang aja. Dibuat diang. Dibakar. Saran saya dibakar aja. Monggo hujat saya sepuasnya. Bakar saja. Daripada menyesal teman-teman. Karena kalau itu diterus-teruskan banyak loh teman saya. Dan peternak-peternak besar loh Mas, yang pakai Pongkol Telo dulu menyesal. Peternak besar pernah menyesal. Ternyata di domba nggak bagus. Akhirnya malah tambah kos. Kenapa? Untuk memperbaiki domba yang rusak tadi karena pakai Pongkol. Itu satu. Jadi Pongkol itu mending diganti. Katakan kalau mau diganti tebon jagung boleh, atau persentasenya diikutkan atasnya, atau diganti tumpi jagung. Tumpi jagung bisa, atau diganti kulit kopi juga boleh. Kulit kopi itu juga bagus, tapi ada batasannya 10%. Jadi kalau mau pakai kulit kopi diganti 10%, bukan 15%. Seperti itu ya. Atau diganti pokoknya serat yang lebih murah lah. Serat yang lebih murah. Karena di sini Pongkol Telo masuknya serat. Tapi kalau saran saya Pongkol Telo ini diganti yang non serat, karena seratnya kan sudah ikut tebon jagung. Jadi di antara bahan ini Pongkol Telo itu masih yang diganti. Kalau yang lain masih aman ya? Masih aman. Polar ini bagus. Lalu premix saya loncati dulu, Sentrat S18. Nah, mending malah diganti S18 daripada Pongkol Telo. Jadi persentasenya Pongkol Telo dikasihkan ke persentase S18. S18 ini mungkin pakai 15%. Nah, yang 5% diikutkan Polar 20%. Kayak gitu. Oh iya, kalau molase 5 liter itu ketika ini untuk raduan 100 kilo ya tadi. Gini Mas, sebelum masuk ke molase, premix dulu Mas ya. Penggunaan premix itu jangan prosentase, jangan masukkan prosentase. Karena premix itu dia mikro, nutrisi mikro, dia mineral, vitamin yang mikro sifatnya. Dan di premix itu ada batasan penggunaan. Contoh, kalau ada produk tertentu ada yang 1 kilo premix untuk 200 kg pakan. Oh iya. Ada yang 1 kilo premix untuk 1 ton pakan. Nah, manut itu aja. Jadi jangan dibuat persenan. Kalau persenan gini, ini tadi ya, 100 ini 5%. 5% kan berapa lah? Berarti ada resiko apa Mas ketika premix itu terlalu banyak? Kalau terlalu banyak premix, yang satu jelas rugi. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak premix itu pasti dibuang sama tubuh. Lewat apa? Lewat urin. Jadi kita rugi ngasih premix banyak-banyak. Itu satu. Yang kedua, bisa merusak ginjal. Karena premix itu isinya kapur. Lebih banyak kapur. Nah, kapur itu kan isinya mineral, vitamin, dia kan keolahnya di ginjal Mas. Lah ginjal rusak bisa jadi kencing batu. Itu kalau terlalu banyak premix. Jadi teman-teman di domba itu ada sakit gagal ginjal juga. Nanti mungkin bisa dibahas di part berikutnya. Ada gagal ginjal itu. Jadi premix ini mending dihilangkan dari prosentase.
Tak ulangi lagi di awal. Jadi tebon jagung 60%, polar 15%, S18 katakan pakai 15%. Yang 5% mungkin dicarikan yang lebih bagus. Kalau mau lebih murah lagi bisa. Katakan S18 ini diganti, kan S18 mungkin harganya range antara 210 sampai 220 ribu lah. Mungkin carikan yang lebih murah lagi, pakai sawit dan CGF atau kopra. Kan sawit kan mungkin masih kurang ya proteinnya. Harganya kan murah itu 2.500 mungkin per kilo. Ini tadi berarti bagusnya untuk breeding atau fattening, Mas? Breeding, tetap breeding, ya? Tetap breeding. Atau kalau mau apa namanya? Mau lebih simpel lagi ya kayak tadi, Mas. Tebon jagungnya 70%, S18-nya 15%, polar 15%. Itu sudah simpel. Berarti prinsip persentasenya untuk breeding itu tadi, Mas? Iya. Berapa? Karbohidrat, protein serat. Tetap ada itu. Persentasenya, Mas? Prosentasenya item ini yaitu tadi tebon jagung 70%, terus 15, polar 15, ya 18 15. Breeding ya, Mas? Cukup. Kalau mau cari yang lain ya mungkin saya masalahnya masih belum dapat bahan, terutama yang mahal kan yang protein, Mas. Bahan protein yang murah itu yang bisa satu macam itu belum dapat masalahnya. Adanya pun mahal-mahal. Jadi ya kalau mau cari protein yang cukup tinggi itu ya modal lah, Mas. Jangan pakai kado. Nah, untuk premik itu tadi katakan kalau raduan satu kuintal pakai setengah kilo aja, jangan pakai persentase. Itu kan berarti premik ada batasannya, Mas. Apakah ada premik, Mas, yang ini kategori premik bagus atau ada harga, ada kualitas kayak gitu? Sebenarnya kalau saya pribadi semua premik sama aja. Tinggal kita lebih enak pakai yang mana. Contoh. Tadi kan di awal saya nyampaikan ada premik yang penggunaannya 1 kilo untuk 200 kilo. Ada yang 1 kilo untuk 1 ton. Saya pribadi lebih memilih yang 1 kilo untuk 200 kilo. Jadi gini, ketika saya ngeraduk pakan 1 ton, kalau pakai premik yang katakan tadi premik 200, A, premik A saya butuh 5 kilo. Kalau saya pakai premik B cuma butuh 1 kilo. Harganya beda. Tapi kualitasnya juga beda, pasti lebih bagus yang untuk 1 ton 1 kilo. Tapi untuk homogenitas ketika nyampur pakan itu lebih bagus yang 1 kilo untuk 200 kilo. Yang aku butuh 5 kilo tadi. Kan sama-sama 1 ton nih. Premiknya yang ini aku butuh 5 kilo, yang ini 1 kilo. Mencampur 1 kilo ke 1 ton itu susah, Mas. Oh iya. Nah, dalam hal perataannya, Mas. Perataannya, homogenitasnya. Lebih mudah yang 5 kilo untuk 1 ton. Ya, saya lebih memilih di situnya. Kalau masalah kualitas, pokoknya premik yang enek toke gitu, insya Allah sudah bagus. Ada stoknya, Mas. Iya, jangan yang kosongan. Siap. Kosongan nanti kita nggak tahu isinya apa. Itu. Kalau molase, nah di sini molase 5 liter. Molase itu tujuannya untuk untuk apa ya? Untuk ini pertumbuhan bakteri baik itu. Nah, otomatis yang namanya pertumbuhan bakteri kan harus ada bakterinya. Nah, kalau ada molase harus ada probiotik. Oh, berarti harus ada pendampingnya. Nggak bisa molase aja, Mas? Ya, sebenarnya bisa molase aja, tapi fungsinya nggak ada di sana. Dia fungsinya apa molase di sana? Cuma jadi wangi. Nggak butuh. Kalau ini semua sudah memang pakan ini bagus, tebon jagung sudah wangi, polar wangi, S18 wangi. Oh, iya. Ngapain repot-repot ditambahi? Kalau fungsinya memang untuk bakteri biar tumbuh tadi, ini ada bakteri yang lain. Ada bakteri yang lain, ada probiotik. Biar dia perang di tong. Kayak gitu. Itu, Mas. Untuk mengomentari yang ini, ayo editor di sini komentar. Jadi kita ulik yang ini, itu tadi seperti itu. Jadi kalau penambahan molase itu seharusnya dibarengi dengan penambahan probiotik. Percuma kalau ada molase tapi nggak ada probiotik, nggak fungsi molasenya. Karena melihat bahan loh, Mas, bahannya sudah palatabilitasnya sudah bagus. Itu. Jadi gitu teman-teman, ini tadi kita coba bedah itu soal pakan breeding ya. Saya nyalakan rokok, Mas, ya. Siap. Tadi banyak bahan, termasuk juga tadi ada beberapa itu sudah ngejawab pertanyaan teman-teman yang kadang tanya ilalang, terus jerami itu baik apa enggak, bahkan debok pisang kayak gitu.
Bagus Mas debok pisang Mas. Saya pernah nyelep debok pisang. Tapi nggak saya pakankan kambing. Tak buat pupuk. Oh, buat pupuk. Jadi ada pohon di sini dulu. Itu sudah mau mati, tak selepkan gedebok pisang, tak tumpuk di situ. Hidup Mas. Kenapa? Karena kadar airnya tinggi, penyerapannya lama. Jadi kayak apa ya? Sistem kan ada di pertanian ada sistem drip kalau sampean tahu. Netes terus loh. Oh, yang ngalirin kayak siraman otomatis. Pengairannya itu pakai drip, tes lah. Kayak di sistem drip. Jadi kalau teman-teman punya gedebok pisang, dimanfaatkan untuk itu aja. Berarti jangan tidak bisa gedebok pisang untuk dipakankan ke domba. Ini kadar airnya yang terlalu tinggi tadi beresiko juga. Mungkin di segmen ini cukup oke. Kayak gini Mas Enggar. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Nanti bisa gini Mas. Oke. Oh ya, ada kelupaan lagi. Kalau teman-teman pengen gabung di grup YIB Farm Berbagi Ilmu, bisa hubungi atau chat admin di 0812 1212 3362. Nah, kalau teman-teman pengen konsultasi langsung, boleh ya Mas Enggar? Boleh. Harus gini Mas ya? Iya, nanti harus gini Mas Enggar. Monggo Mas Enggar nomornya 085 735 152 511. Aku bisa buat ini Mas. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.